Dokter Lulu, spesialis okupasi. Apa kabar dokter? Baik dong, luar biasa. Luar biasa ya, tadi saya sudah intip kulkasnya, rapi banget dokter. Waduh. Dan ini mungkin menarik bagi pemirsa, kadang-kadang ini hal yang kita sepelekan. Cara menyimpan bahan makanan di lemari es. Ya, kadang-kadang mungkin ada yang salah penyimpanan, dicampur, bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Benar nggak dok? Iya, betul sekali dok. Betul sekali ya. Nah, seperti contoh-contoh yang ada di depan ini dokter. Ada sayur mayur, buah-buahan. Nah, mungkin kita kasih tips ke pemirsa atau kita kasih bocoran gimana sih cara penyimpanan yang benar. Mungkin dari sayur dok. Oke, baik kita mulai ya dokter Engkles. Jadi sebetulnya prinsip dalam penyimpanan bahan makanan di kulkas itu dua lah kuncinya ya. Jenisnya apa dan kemudian durasi penyimpanannya. Jadi itu yang terpenting, dua hal tadi harus kita ingat. Mungkin diawali dari sayur mayur. Contohnya ya sayur, dok, yang hijau-hijau ini. Oke, setelah pemirsa membeli sayur-sayuran ini, mungkin saya ambil boxnya. Agar pasti dipastikan ini sudah dicuci dengan bersih di bawah air yang mengalir. Tujuannya apa? Pasti membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa dok. Sisa-sisa tanah, juga pestisida yang ada ya dimungkinkan masih melekat di sayuran hijau ini. Oke, setelah kita cuci, kemudian pastikan sayuran ini kita tiriskan. Dikeringkan dulu? Ya, dikeringkan, ditiriskan, kemudian untuk menjaga ini kuncinya ya, untuk menjaga kelembaban. Jadi sebetulnya kan kalau suhu di kulkas itu sudah standar ya dok ya, untuk yang chiller maupun yang freezer. Namun yang penting sekali di sini adalah kita menjaga kelembabannya. Oke, nah untuk sayur di chiller atau di freezer? Kita taruh di chiller dok. Di chiller ya. Oke, untuk sayur-sayuran ini mungkin ini anggapnya sudah dicuci gitu ya. Ini udah dicuci. Jadi nggak layu. Ya. Kembali lagi ke menjaga kelembapan tadi ya dokter ya? Yes, menjaga kelembaban dan mencegah busuk juga. Khawatir masih ada air yang tersisa, seperti itu. Kita upayakan untuk sayuran-sayuran hijau ini tidak lebih dari 5 hari ya dok penyimpanan. Jadi kalau disimpan lebih cepat lebih baik. Nah ini yang jadi penasaran, ada kan bahan-bahan dapur yang sering banget lama kita simpan di kulkas dokter? Kalaupun memang harus dan ingin disimpan di kulkas, upayakan tetap sekali lagi kelembabannya terjaga, kemudian tidak usah dicuci karena mencegah terjadinya pembusukan dok. Karena dia akan mudah sekali busuk, kalau bisa sih di suhu ruang saja sudah cukup. Seperti itu, dan kalau di suhu ruang malah cenderung lebih tahan lama, bisa berbulan-bulan. Gitu, iya. Oke, bagaimana dengan buah-buahan dokter? Nah, di sini kan kita udah ada anggur, kadang-kadang kita udah beli dalam keadaan seperti ini. Langsung disimpan nih. Betul. Nah, ini dibenarkan dok atau gimana dok? Saya sangat merekomendasikan untuk buah-buahan yang dimakan langsung ya, artinya tidak harus dikupas terlebih dahulu gitu. Jadi dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, ditiriskan, kemudian dikeringkan. Sekali lagi untuk mencegah terjadinya pembusukan lebih cepat. Kemudian disimpan di dalam box penyimpanan seperti ini dengan dialasi napkin terlebih dahulu. Seperti itu. Memang yang dokter sarankan tadi kalau buah-buahan memang sebaiknya langsung dimakan. Yes, betul ya, sekali. tapi kalau di penyimpanan kulkas sebaiknya disarankan berapa lama dokter? Kalau tadi kan sekitar 5 hari, kalau buah-buahan biasanya berapa lama dokter? Sebetulnya buah-buahan dan sayur-sayuran itu sendiri, mungkin kita khusus di buah-buahan ya dok ya. Ya saya sarankan tidak lebih dari 5-7 hari lah, itu udah umur paling lama. Namun bila tidak dimungkinkan gitu ya, itu bisa bertahan sampai 14 hari. Kalau buah-buahan yang konsistensinya padat seperti apel dan pir seperti itu. Betul. Namun sekali lagi, tadi dokter Eklas sudah bilang bahwa lebih cepat lebih baik. Kadang-kadang beli kue, langsung makan, langsung simpan aja. Nah itu gimana dokter? Untuk cake yang seperti ini kan ada produk susu ya dok ya, dairy seperti ini sebetulnya tidak tahan lama. Jadi kalau masih utuh kemasannya seperti ini, kita mengikuti expired date yang tertera. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat sudah kita konsumsi sebagian. Setuju.
terkontaminasi dok ya, dari sendok yang kita gunakan atau dari potongan pisau yang kita gunakan gitu. Jadi itu kalau bisa tidak lebih dari 3 hari sudah harus habis. Sebetulnya kalau untuk makanan-makanan seperti kemasan seperti ini ya, coklat, selama di instruksi penyimpanan dalam kemasan selalu ada ya tulisannya gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu dimasukkan ke kulkas gitu. Jadi kalau memang masih bisa disimpan di suhu ruang ya kita simpan di suhu ruang. Dan ini paling sering kita gunakan sehari-hari, susu dok. Itu gimana cara penyimpanan? Karena kan kita ini beberapa kali kita buka tutup ya. Iya, Nah, benar gimana, sekali dok. Oke, pemirsa sekalian, jadi untuk susu UHT atau susu kemasan ini Dr. Ikhlas, jadi memang selama belum kita gunakan itu masih mengikuti tanggal kadaluarsanya. Namun bila mana sudah kita gunakan, terbuka seperti itu, kemudian kita simpan di dalam kulkas, kalau bisa memang tidak melebihi 3 hari dok. Gitu, karena tadi sekali lagi khawatir terjadinya kontaminan, sekali lagi produk-produk yang memang dengan protein tinggi seperti susu, kemudian telur, dan turunannya tentunya itu juga yogurt, itu sangat risiko sekali untuk terkontaminasi oleh bakteri. Jadi 3 harian kurang lebih ya, dan iya. mungkin ditutup rapat ya. Ya, ditutup rapat dan mungkin cara menuangnya ya, kalau bisa tidak ada kontak antara si leher botolnya dengan gelas yang akan digunakan untuk minum. Seperti itu. Oke. Nah, ini hal simpel yang perlu kita perhatikan ya. Yes. Sebelum kita ke obat, kita masih berbicara tentang makanan dan minuman. Ini ada telurnya, temannya susu nih. Oke, saya sangat menyarankan sih sebetulnya dicuci dengan air mengalir saja, tidak usah menggunakan sabun dan lain sebagainya. Untuk apa ya? Untuk membersihkan lah ya gitu. Setelah itu kita keringkan si telur ini dengan menggunakan lap yang halus. Kenapa halus? Supaya tidak menggores lapisan terluar dari si kulit telurnya ini dok. Karena nanti khawatirnya malah pori-porinya terbuka, Cepat pecah. kontaminasi lagi. Yes, seperti itu. Saya sangat merekomendasikan telur yang sudah kita cuci tadi, Dr. Ikhlas, kita simpan di dalam kotak penyimpanan yang tertutup seperti ini. Kenapa harus tertutup? Sekali lagi untuk mencegah cross contamination dengan bahan makanan yang lain. Karena akan kita simpan di chiller. Di chiller biasanya kan tadi Dr. Ikhlas udah berbagai macam. Iya, betul sekali. Ada snack yang tidak habis, seperti itu ada juga sayur, ada buah, sehingga tidak diharapkan tidak terjadi cross contamination. Oke, selain makanan kan yang sering sekali kita simpan di lemari es adalah obat-obatan. Ini adalah contohnya dok, obat sirup, obat kapsul. Ini gimana dok penyimpanannya? Oke. Nah, untuk obat-obatan sendiri sebetulnya tujuan penyimpanan di kulkas justru tadi ya dok ya, mencegah bakteri tumbuh pasca digunakan. Karena kalau belum digunakan sebaiknya disimpan di suhu ruang gitu ya. Dan untuk penyimpanannya di mana? Ini bisa disimpan justru di pintu kulkas tadi dok gitu. Untuk pertama apa? Memudahkan pengambilannya. Yang keduanya juga karena memang dia tidak terpengaruh oleh tadi suhu yang tidak stabil gitu. Jadi tidak masalah sebetulnya disimpan di pintu kulkas saja. Nah, yang terakhir nih daging nih dok. Ya, ini kan kadang-kadang kita beli banyak daging nih untuk stokan 2 bulan nih untuk di rumah. Oke, ini penyimpanannya harus gimana sebaiknya dokter? Jadi dok, sebetulnya daging itu memang aman kita simpan di freezer karena bisa bertahan sampai 3-5 bulan. Wow, lama ya? Iya, tapi mungkin yang menjadi catatan adalah pada saat kita sudah mengeluarkan atau mencairkan daging-dagingan tersebut dari freezer, itu hanya boleh 1 kali saja proses pencairan. Jadi kalau sudah dicairkan 1 kali tidak boleh masuk kembali ke freezer. Jadi unsur-unsur protein, kemudian nutrisi yang terkandung di dalam daging tersebut sudah rusak gitu. Jadi sebetulnya aman dikonsumsi tapi sayang sekali ya. Nggak ada gizi yang mungkin terkandung. Nah, tapi ini katanya banyak masyarakat dok, kalau dari di kulkas jangan dicuci nih dagingnya pada saat kita gunakan. Saya pribadi sebetulnya menyarankan untuk tetap dicuci dulu. Karena apa? Ini adalah produk yang mengandung darah ya dok ya, daging, unggas itu kan ada darahnya. Ini bakteri senang sekali tumbuh di sini. Untuk mencegah kontaminasi dari serangga pada saat dijual tadi, kita cuci terlebih dahulu baru kita masukkan ke dalam freezer. Ya. Nah, kalau daging-daging seperti ini dibutuhkan kan, karena kan kita beli di pasar langsung plastik langsung dimasukkan lemari es. Gimana dokter? Saya sangat menyarankan sekali Dr. Ikhlas untuk penyimpanan di kulkas sebaiknya memang kita gunakan kotak penyimpanan tersendiri gitu ya. Kenapa? Karena
plastik yang digunakan saat kita membeli daging tadi, kita tidak bisa pastikan apakah sudah BPA free. Khawatirnya justru pada saat disimpan di kulkas atau di freezer, itu justru akan terjadi reaksi kimia sehingga merusak kualitas dari makanan atau tersebut, bahan makanan tadi seperti dan itu. menyangkut higienitas juga ya. Yes, betul sekali. Setuju banget. Jadi memang sebaiknya di wadah khusus dan tertutup. Oke, Dokter Lulu, ini terakhir nih, tips bagaimana pemirsa di rumah cara menyimpan makanan atau minuman atau bahan tertentu di lemari es, Dokter. Yang pertama, pastikan yang masuk duluan itu yang kita gunakan duluan. Yang masuk duluan harus habis duluan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan penyimpanannya juga tepat sesuai tadi, tidak salah tempat seperti itu. Dan yang ketiga adalah diupayakan yang sudah masuk kulkas itu harus sesegera mungkin dihabiskan. Kalau bisa dihabiskan segera sih, ngapain masuk kulkas ya dok? Seperti itu. Oke, jadi memang harus bijak dalam menyimpan di kulkas ataupun lemari es. Kadang-kadang kita anggap sepele, tapi ternyata dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Betul sekali. Oke, terima kasih Dokter Lulu. Dengan senang hati. Sukses Dr. selalu, Eka. informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke pemirsa, demikianlah informasi bagaimana cara menyimpan yang baik dan benar di lemari es. Semoga bermanfaat, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Kalau mengawali hari tanpa sarapan pasti rasanya tidak bersemangat ya. Di Indonesia ini banyak sekali ragam menu sarapan dan pastinya sangat menggugah selera. Seperti lontong sayur, ketoprak, bubur ayam, bahkan yang bisa kita bikin sendiri di rumah yaitu nasi goreng. Tapi tahu nggak sih pemirsa, kalau kita terlalu banyak makan sarapan juga bikin kita lemes loh ternyata.